Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya. Sebelum perkenalan, saya kasih tahu dulu. Selamat datang di video tutorial tentang penjadwalan proses menggunakan metode FIFO. Yang mungkin nanti akan saya jelaskan apa arti dari FIFO itu sendiri dan mungkin definisinya, cara kerjanya, dan lain-lain ya. Sebenarnya video ini dibuat untuk keperluan tugas ya. Jadi di mata kuliah saya yang bernama sistem operasi ini, saya disuruh membuat video ya tentang penjadwalan proses, dan kebetulan saya mendapat penjadwalan proses yang menggunakan metode FIFO yang nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelum itu saya akan perkenalan diri terlebih dahulu nih. Oke. Bentar, saya. Nah, oke. Kita sudah masuk di PPT, PowerPoint Presentation. Ini nama saya Ananta Deva. Oke, nama saya Ananta Deva dan NIM saya 232012554. Saya adalah mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Lebih tepatnya saya berjurusan atau prodi saya adalah Teknik Informatika. Ya, tugas ini dibuat untuk seperti saya jelaskan tadi ya, untuk keperluan tugas UTS. Ya. Oke. Di sini seperti yang saya bilang tadi ya, ini adalah tutorial penjadwalan proses menggunakan metode FIFO yang mungkin akan saya jelaskan nanti ya. FIFO ini seperti apa, cara kerjanya kayak gimana, dan hasil yang perlu kita capai seperti apa dalam penjadwalan proses secara garis besar. Oke. Cuman baiknya ya, sebelum kita tahu tentang scheduling atau penjadwalan proses itu sendiri menggunakan metode FIFO, baiknya kita tahu definisinya scheduling itu apa, penjadwalan proses atau penjadwalan CPU itu seperti apa gitu. Oke. Nah, di sini di penjelasan PowerPoint yang mungkin saya telah siapkan ya, saya akan jabarkan apa itu penjadwalan CPU secara garis besar ya. Kalau secara garis besarnya ini, penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Mungkin kalian bingung, maksudnya apa sih? Gitu. Maksudnya ini adalah algoritma, ya, algoritma bagaimana ya CPU tersebut menjalankan suatu proses lalu bergantian ke proses yang berbeda, dan cara bergantiannya ini tergantung algoritma yang kita pakai, yang tujuannya untuk apa? Tujuannya ya tentunya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan user kepada CPU, sehingga CPU akan menghasilkan output yang maksimal. Oke. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih perlunya algoritma penjadwalan CPU? Terus mungkin ada pertanyaan juga, kan algoritma penjadwalan CPU ini terkait dengan komputer ya. Analoginya kayak gini. Bayangin kalian bertanya-tanya kepada diri kalian sendiri, kok bisa ya? Atau bagaimana cara komputer memutuskan
bagaimana cara komputer memutuskan aplikasi mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Ketika kita sebagai user ini membuka beberapa aplikasi dalam satu waktu yang sama. Dan disinilah algoritma penjadwalan proses dalam CPU ini sangat-sangat berperan. Oke. Dan ada sasaran tujuannya juga. Apa harapan yang bisa didapat dengan algoritma penjadwalan CPU ini? Sasaran yang pertama tentunya adalah memaksimalkan efisiensi CPU itu sendiri. Ya. Kalau CPU ini menciptakan efisiensi yang maksimal, tentunya hasil juga akan maksimal. Lalu yang kedua adalah CPU bisa merespon dengan cepat kepada user, atau user bisa mendapat hasil respon yang cepat dari CPU. Ya. Jadi efisiensi tadi, balik ke efisiensi tadi, itu juga mempengaruhi cepat atau enggaknya respon yang didapatkan dari si user. Kita kasih analogi kayak gini aja lah. Contoh kayak ya aplikasi sekarang kalian coba run di komputer jadul atau laptop jadul, lemot kan? Ya lemot. Karena apa? Mereka pasti masih pakai Intel Celeron dan kawan-kawan tentunya. Apalagi Intel Celeron dan kawan-kawan ini udah jadul banget. Oke. Ini juga bisa dianalogikan kayak gini lagi. Contoh analogi lagi itu kayak kalian pas main game. Seperti yang kita tahu, game-game sekarang kan kompetitif nih. Ya. Tentunya membutuhkan respon yang cepat juga dari server mereka. Ya, bayangin aja kalau server game kompetitif ini tadi gak menggunakan CPU yang efisiensinya itu maksimal. Tentunya akan terjadi paket loss yang mungkin tidak diinginkan oleh si user. Dan mungkin si user juga bisa ya keluar kata-kata mutiara dari mulut mereka. Dan ya itu menambah dosa juga. Lalu yang ketiga, ini diharapkan untuk proses yang lainnya memiliki waktu tunggu yang lebih singkat. Ya, kan kalau CPU itu kan nggak menjalankan satu proses saja nih, ya, nggak menjalankan satu proses saja. Mungkin bisa 5 proses, 10 proses, berapa proses, gitu. Kalau balik lagi ke tujuan nomor 1 tadi, efisiensi. Kalau efisiensinya maksimal, otomatis waktu tunggu untuk proses lainnya itu lebih singkat, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan respon yang cepat. Balik lagi ke tujuan nomor 2 tadi, ya. Jadi saling berkorelasi, ya. Jadi, ya, karena waktu tunggu proses lain ini lebih singkat, ya. Cuman tergantung algoritmanya juga sih. Ini akan menghasilkan overall performance yang lebih baik lagi. Above average bisa, decent bisa, better bisa, ya. Jadi itu definisi, tujuan, dan sasarannya juga. Lalu kita lanjut lagi nih. Mungkin kalian bingung nih, algoritma penjadwalan CPU ini apa aja gitu. Kok dari tadi diomongin gitu. Ya, ini saya akan deskripsikan ya. Nah, ini jenis algoritma dalam penjadwalan CPU. Saya akan bahas 2.
Yang pertama adalah penjadwalan preemptif, dan yang kedua adalah penjadwalan non preemptif. Nah, kedua ini definisinya beda. Nanti akan saya kasih analogi secara real life atau ya studi kasusnya lah, bisa dibilang seperti itu. Kita mulai dulu dari penjadwalan non preemptif. Penjadwalan non preemptif itu artinya apa? Artinya seperti ini. Ketika CPU menjalankan satu proses, otomatis ya, untuk beralih ke proses lain, maka proses yang dijalankan harus selesai terlebih dahulu. Jadi mau nggak mau proses lain itu harus nunggu, diganggu gugat, pokoknya nggak mau diganggu gugat, pokoknya harus nunggu, nggak bisa dipaksakan ya. Itu yang namanya penjadwalan non preemptif. Nanti saya kasih contohnya. Lalu kita beralih ke penjadwalan preemptif ya. Kalau non preemptif tadi itu nggak bisa diganggu gugat, harus proses lainnya harus nunggu. Cuman kalau di preemptif ini, proses lainnya bisa mendapat giliran ya di saat-saat CPU menjalankan proses yang dia pilih di awal tadi ya. Nanti saya kasih analogi. Jadi singkatnya kayak gini. Penjadwalan preemptif ini bisa berhenti di tengah jalan untuk menjalankan proses lain yang lebih emergency atau urgent. Begitu. Secara singkatnya begitu. Langsung kita beralih aja ke contoh. Nah, ini contohnya. Contoh dari penjadwalan non preemptif secara jelas. Mungkin kalian lihat nih. Ini kalau kalian lihat, ini tempat di mana orang publik bisa mencuci baju. Mungkin kurang familiar di Indonesia, cuman di luar negeri banyak. Ini namanya laundromat. Ya. Kok bisa masuk ke penjadwalan non preemptif? Gini, penjadwalan non preemptif tadi kan mau nggak mau ya, proses lainnya harus nunggu dan proses yang dijalankan harus selesai. Nah, bayangkan kita adalah proses yang pertama kali dijalankan. Kita mau cuci baju. Udah, kita dapat mesin, kita nyuci baju, kita masukkan baju kita 10 potong nih misal. Masukkan ke mesin cuci, kan digiling dulu, diapain, dibilas dan lain-lain lah. Lalu ada orang ngantri mau memakai mesin cuci yang Anda pakai. Gitu. Nah, otomatis mau nggak mau mereka yang di belakang Anda itu harus nunggu Anda selesai dulu. Nggak mungkin kan tiba-tiba Anda memberhentikan mesin cucinya lalu sabun baju Anda masih ada sabunnya, Anda angkat, ya itu terserah Anda sih sebenarnya ya. Cuman itu di mana logikanya gitu. Jadi mau nggak mau mereka yang di belakang Anda itu harus nunggu sampai Anda selesai dulu, baru proses yang lain akan dijalankan, baru mereka boleh lah istilahnya. Kayak begitu analoginya. Nah, ini contoh non preemptif. Lalu penjadwalan preemptif. Nih kalian lihat, ini mungkin sebagai antrian yang ada di bank. Loh, kok bisa penjadwalan preemptif? Tadi saya bilang apa? Bisa memberhentikan. CPU bisa memberhentikan proses yang sedang dijalaninya untuk memprioritaskan proses yang lebih urgent atau emergency. Nah, bayangkan analoginya kayak gini. Proses yang sedang dijalankan tuh berat kita lah. Saya rakyat jelata. Tabungan juga dikit, ya. Black card gak punya, platinum card gak punya.
CEO bukan, nggak punya kelas yang harganya puluhan juta, ya saya cuma orang biasa gitu. Tiba-tiba ada datang satu individu nih, ini posisi Bang Rame nih, posisi Bang Rame, tiba-tiba ada satu individu nih, ternyata individu tersebut adalah prioritas di bank tersebut. Dia punya kartu prioritas, kartunya Black Card, Platinum, CEO, bahkan punya kelas yang harganya puluhan juta. Ini nggak nyindir manapun. Ya kebanyakan CEO kadang begitu ya, karena zamannya online sekarang ya. Jadi otomatis si pihak bank, anggap saja bank ini CPU, ini bisa memberhentikan saya ya, lalu memproses orang ini tadi yang prioritas gitu. Nah itu penjadwalan preemptif. Dan kedua, penjadwalan ini punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Kalau non preemptif ini rentan mudah lah untuk diimplementasikan karena sederhana konsepnya ya. Tapi kekurangannya itu kurang fleksibel. Tapi sih kekurangannya itu kurang fleksibel, dan juga mungkin dalam beberapa kasus ini nggak akan cocok ya. Beberapa kasus real life atau kebanyakan kasus real life ini akan nggak cocok karena di real life itu sendiri banyak probabilitas hal-hal yang tidak terduga akan terjadi gitu. Kalau penjadwalan preemptif ini sendiri ada kelebihan kekurangannya juga. Kelebihannya itu contohnya lebih fleksibel, tentu ini lebih valid ya, dibandingkan yang non preemptif tadi. Oke. Cuman kekurangannya adalah memerlukan pengelolaan yang lebih kompleks. Misalnya yang prioritas tadi harus ada verifikasi bla bla bla, banyak. Kalau pengelolaannya jelek, ya rakyat jelata kayak saya bisa dong ngaku-ngaku CEO. Itu kalau pengelolaannya jelek. Oke. Dan ya kurang lebih itu sih yang saya hafal saat ini. Oke, kita beralih ke yang selanjutnya karena ini udah membahas penjadwalan proses secara umum. Kita akan masuk ke konsep dasar FIFO itu sendiri. Nah, jadi FIFO ini ya, seperti yang tertera di PowerPoint saya ini tadi. Baru ini sih sebenarnya. Ini sudah tertulis first in, first out. Itu adalah singkatan dari FIFO. Saya akan jabarkan secara umum dulu ya. FIFO ini adalah metode yang mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan. Proses yang datang lebih dulu akan dieksekusi terlebih dahulu, mau nggak mau. Yang lainnya harus nunggu juga. Seperti namanya first in, first out, atau bisa kita sebut first come, first serve. Jadi artinya itu siapa yang datang duluan akan dilayani. Oke. Konsep dasarnya. Mungkin saya akan kasih analogi secara realnya habis ini ya. Oke. Ini adalah contoh dasar FIFO dalam kehidupan sehari-hari. Duh, kok bisa? Seperti yang saya bilang tadi ya. First come, first serve. Dan analogi paling cocok untuk kasus ini adalah antrian di supermarket lah sebutnya. Supermarket. Nggak mungkin dong kasirnya ini memprioritaskan yang barangnya lebih bagus. Bisa-bisa ditimpuk masa ya. Bukannya jadi kasir malah jadi kasihan karena ya bonyok lah, karena di masa itu tadi ya. Tentunya ini contoh dasar
Ya mungkin ya ada beberapa kasus di mana orang-orang ini bisa kayak ramah gitulah, ramah. Oh, misalnya ada orang lebih tua di belakang kita. Oh, Pak, boleh duluan. Ya, itu adalah salah satu probabilitas yang tidak terduga. Jadi FIFO ini ya termasuk non preemptif yang mungkin nggak cocok di kebanyakan kasus kehidupan sehari-hari. Cuman ini contoh simpel aja, gambaran umumnya. Nah, contoh lain ini adalah jalan tol. Ya. Ini jalan tol. Bayangin aja, ini nggak mau diganggu lah, pokoknya harus pakai FIFO. Karena gimana pakai algoritma lain, gitu. Ya bisa sih kalau ada urgensi lainnya. Tuh. Misal kayak kartu yang buat tol itu apa? Gua lupa namanya. Misalnya nggak cukup, nah itu nggak tahu harus gimana ya. Saya juga belum pernah nyetir mobil terus ke jalan tol. Cuman ini contoh simpelnya kayak gitu. Nggak mungkin juga ini penjaga tolnya itu mendahulukan algoritma di mana mobil yang paling bagus dulu boleh masuk. Itu seperti kasir tadi ya nasibnya. Nah, malah mungkin dimasa oleh orang-orang yang berada karena punya mobil. Kebanyakan orang punya mobil sih orang berada ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita akan beralih ke cara kerja FIFO. Cara kerja algoritma ini gimana? Saya akan menjelaskan secara teknis dengan studi kasus. Studi kasus yang sudah saya persiapkan. Ya. Studi kasus yang sangat simpel dan mungkin nanti akan saya kasih soal latihan untuk kalian juga. Gitu. Oke, kita mulai aja. Studi kasus FIFO. Jadi di sini ada 5 proses P1 sampai P5 dengan waktu tiba yang mungkin kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 itu. Dan lama eksekusi yang bermacam-macam. Ada yang 5, 3, 8, 4, 7. Dan ya itu aja sih. Saya akan demonstrasikan cara mengerjakan ini di Excel. Oke kawan-kawan, mari kita beralih ke Excel. Oke, kita sudah ada di Excel-nya. Kebetulan saya sudah bikin kolom seperti ini ya. Cara bikin kolom-kolom kayak gini nih ya sebenarnya simpel aja sih. Misal kayak nama proses ini, kalian bisa ketik nama proses di sini, bisa lebarin. Lalu kadang kan kalian kayak mau lebih lebar nih. Ya kalian boleh merge and center, kalian boleh ketengahin pakai ini, dan boleh kalian warnain aja, kasih border, tuh, udah jadi gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Kita mulai aja. Cara ngerjainnya ini gimana? Oke, di sini yang perlu kita cari adalah mulai eksekusi, waktu tunggu, selesai eksekusi, sama TA atau turnaround time-nya. Loh, turnaround time ini buat apa? Ini biar kita bisa menghitung overall performanya seperti apa. Dan indikatornya adalah semakin kecil rata-rata TA-nya, maka semakin cepat respon yang dihasilkannya. Oke, responnya. Seperti yang sasarannya yang tadi saya bilang itu. Oke, kita mulai dari mulai eksekusi. Cara ngerjainnya gimana? Jadi mulai eksekusi yang proses pertama kali itu adalah waktu tibanya yang proses pertama. Waktu tiba pertama kali lah. Jadi mulai eksekusi ini adalah yang pertama nih. Mulai eksekusi yang pertama adalah waktu tiba yang pertama. Cara nulisnya gimana? Kita di sini sama dengan
kita klik, dek, enter aja, udah jadi ya. Cuman yang di proses 2 ini rumus mulai eksekusinya ini beda lagi ya, karena ini yang ditanyakan adalah mulai eksekusi ya. Otomatis mulai eksekusinya proses 2 ini ketika proses 1 sudah selesai ya. Dan lama eksekusi yang ada di proses 1 adalah 5 menit dan mulainya adalah ketika menit pertama. Jadi menit pertama ini ditambah 5 menit ya. Ini ditambah 5, ini sudah jadi gitu. Cuman kalian nggak perlu ya menulis manual yang di bawahnya ini, kalian tinggal drag aja, sudah jadi gitu. Dan fungsinya rumus-rumus ini ketika kalian ganti ini ya, initial value-nya atau nilai awalnya, maka nilai hasilnya akan otomatis berganti sendiri. Jadi kalian nggak usah khawatir. Oke. Lalu kita mencari waktu tunggu. Waktu tunggu saya analogikan sebagai B, di mana B ini adalah D minus C. D ini adalah mulai eksekusi dikurangi waktu tiba, yang saya bilang sebagai C. Jadi kalian udah tahu rumusnya, ya tinggal tulis saja. D dikurangi C. Sudah. Dan kalian bisa tarik kayak tadi, karena ini rumusnya sama ya. Kalau ini kan beda, ini baris 2 sampai ini ya, baris 5 ini rumusnya sama, jadi kalian bisa klik and drag aja. Nah udah nih, udah ketemu semua gitu waktu tunggunya. Lalu kita selesai eksekusi yang saya analogikan sebagai kumulatif dari A. Selesai eksekusinya yang pertama kali adalah lama eksekusi proses pertama ditambah waktu tiba proses pertama. Kita bisa analogikan seperti ini, tambah ini. Saya pelan-pelan aja ya, biar kalian paham juga. Nah, di sini karena ini ditanyakannya selesai eksekusinya di menit berapa ya, menit berapa, otomatis ya, selesai eksekusi yang ada di proses pertama ini akan menjadi mulai eksekusinya proses kedua. Oke. Proses 2 ini dieksekusi saat menit ke-6 setelah proses 1 selesai. Gitu analoginya. Jadi, kesimpulannya adalah gimana rumusnya? Rumusnya adalah mulai eksekusi ya ditambah lama eksekusi. Ya. Kayak gitu. Jadi kalian boleh pilih ini atau ini ya, cuman biar gampang aja kita pakai ini, tambah lama eksekusi. Tuh, sama kan? Sama, karena mulainya di menit 9. Ini kenapa malah saya nulis manual nih? Bisa 9 tambah 8 ya 17, atau 9 tambah 8 kan 17. Ini kok bisa 21 ini? 17 tambah 4 kan 21. 21 tambah 7 kan 28. Yaitu kalian cek dulu. Lalu turnaround time-nya, ini rumusnya adalah A ditambah B, yaitu lama eksekusi ditambah waktu tunggu. Jadi ya kalian udah tahu rumusnya, tinggal nulis aja. Lama eksekusi ditambah waktu tunggu. Ya udah, kalian tinggal drag aja. Tuh, udah jadi. Lalu ini
nyari sigma TA sama rata-rata TA. Sigma TA maksudnya apa? Jumlah keseluruhan dari turnaround time ini. Berapa menit yang kita habiskan. Istilahnya. Caranya adalah pakai sum karena kita mau menjumlahkan. Sium gitu. Bentar ya. Sampai proses sampai ini. Ya. Sudah jadi. Ya. Pakai sum. Ini akan otomatis menjumlahkan ini semua. Meskipun nilainya akan berubah-ubah. Oke. Kalau nilai berubah ini otomatis berubah juga. Yang dirubah ini initial value-nya atau nilai awalnya. Ya. Rata-rata TA. Sebenarnya kalau ngitung manual ini adalah ini sigma TA atau penjumlahan dari semua turnaround time ini dibagi jumlah proses. Ini jumlah prosesnya ada berapa? Ada 5. Berarti 66 dibagi 5. Oke, itu kalau hitungan manualnya. Cuma karena kita pakai Excel, kita pakai average saja. Average. Loh, sama dengannya mana? Average average kita kontrol klik ini, kita pencet shift sampai ke sini. Bentar. Nah, sudah. Oke. Jadi rata-rata turnaround time-nya adalah 13,2 menit. Mungkin ini bisa kalian bandingkan dengan algoritma lainnya ya. Kalau di sini sheet-sheetnya ada ini ada kayak algoritma SJF kayak gini. Rata-rata TA-nya kan bisa berubah tuh. Tergantung algoritmanya. Jadi semakin rendah itu semakin baik. Berarti artinya semakin cepat. Nah, ini cara merapikannya ya seperti tadi. Simple aja. Kita pakai ini. Ini all border juga. Kasih warna. Kasih warna. Kita bold, Ctrl B ya. Kita tengahin ya, biar kayak gini aja karena biar membedakan ya. Nah, udah selesai gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya demonstrasi yang saya berikan kepada kalian. Kita balik lagi ke PPT nih. Nah, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan Vivo. Kelebihannya ini Vivo ini mudah diimplementasikan, mudah dipahami diimplementasikan. Pokoknya siapa cepat dia akan siapa yang datang lebih awal dia akan dilayani duluan gitu. Lalu urutan eksekusinya tentu jelas ya, karena urut gitu. Dan tidak membutuhkan informasi tambahan. Berarti ini masuknya klasifikasi ya. Kalian tidak perlu mengklasifikasikan mana yang prioritas, mana yang enggak, karena ini termasuk non preemptif ya. Beda sama preemptif. Cuman kurangannya di sini adalah convoy effect. Convoy effect itu dimana proses yang lainnya itu mau nggak mau harus nunggu. Ya. Lalu tidak adil untuk proses dengan waktu yang lebih pendek. Jadi misalnya kalian kayak studi kasus tadi tuh. Kalian nyuci baju 10 potong ya. Kalau di belakang kalian itu punyanya 5 potong ya tetap mereka mau nggak mau tetap harus nunggu gitu. Nggak peduli mau mereka berapa satu potong gitu. Cuma satu potong pakaian 20, 30, 40 ya. Pokoknya kalian harus nunggu mau nggak mau. Lalu tidak cocok untuk sistem waktu nyata karena banyak probabilitas hal yang tidak terduga akan terjadi, hal yang mungkin akan menjadi urgent, emergency, dan lain-lain ya. Jadi itulah kekurangan dari Vivo. Lalu kesimpulannya apa?
gitu. Kesimpulannya dari yang semua ini kita bahas tadi, penjadwalan proses terutamanya algoritma FIFO ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan FIFO ini ternyata mudah diimplementasikan, tapi untuk kasus yang lebih kompleks tidak akan bisa. Ya, ini adalah kesimpulan yang bisa saya tarik dari penjelasan yang telah kita diskusikan tadi. Ya, kita bahas tadi lah. Oke, dan penjadwalan preemptif dan non preemptif sendiri itu masing-masing mempunyai hasil yang berbeda. Tentunya ada yang lebih rata-rata TA-nya lebih rendah, ada yang rata-rata TA-nya itu lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sehingga ya banyak outcome yang mungkin tidak cocok untuk, bukan tidak cocok sih, mungkin bermacam-macam kegunaannya pada studi kasus real life itu sendiri. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan memberi kalian latihan soal yang bisa kalian aplikasikan. Ya, langsung praktekkan aja. Kalian boleh replay tutorial yang saya beri tadi sampai kalian bisa. Mungkin kalian bisa komen, ya, komen berapa jawabannya. Kalian juga boleh komen tentang apalah ke saya, bisa di like, bisa di share. Ya, mungkin kalian juga bisa mengkoreksi saya karena saya ini mahasiswa, saya masih belajar. Kesalahan itu masih memungkinkan terjadi pada saya. Yang saya meminta kerjasamanya pada kalian agar kalian bisa mengkoreksi saya jika saya salah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya kalau saya melakukan kesalahan ya, itu mohon maaf karena ya biasa mahasiswa, saya masih belajar juga dan saya nggak akan berhenti belajar. Mau sampai akhir hayat pun saya tidak akan berhenti belajar, karena kita manusia ini makhluk yang berkembang. Mau nggak mau kita harus beradaptasi pada perubahan lingkungan sekalipun yang menuntut kita untuk belajar hal baru. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.